Baru yang ketiga sekarang ini, fitnatil mahya wal mamat, fitnah ujian waktu hidup. Mama tuh akan mati. Hati-hati, saat kita akan mati itu penggoda luar biasa. Penggoda luar biasa. Maka disunahkan kalau kita itu sakit ya, itu alamat dan mudah mati kalau sudah sakit gitu ya, membaca banyak surat Al-Ikhlas. Kita masih dalam keadaan sadar itu baca terus Al-Ikhlas di samping istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah semata-mata karena karunia rahmat binaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa berhimpun di rumah kediaman Bapak almarhum Ja'far Bahari yang sebulanan yang lalu meninggalkan kita. Ketika saya dihubungi Bapak Rauf ya untuk mengisi acara malam ini, saya senang sekali karena sejak mendengar kewafatan Pak Ja'far itu sudah ingin kemari, cuma karena keterbatasan fisik setelah tua ini belum terlaksana. Tiba-tiba Pak Rauf itu bukan hanya mengundang, tapi sedia jemput saya, Pak. Jemputnya tidak tanggung-tanggung, 3:30 sore dijemput. Baru kali ini saya ngaji cepat banget ini. Alhamdulillah. Dan beliau mengirimkan sebuah topik kajian, Zikrul Maut, mengingat kematian. Saya itu walaupun sering ceramah ya, kalau sudah ketanggal ceramahnya itu harus kematian. Itu berbeda Pak dengan ceramah yang lain itu. Kalau ceramah pernikahan itu menyenangkan itu Pak. Kalau sudah kena masalah maut, saya tidak mengerti apa karena faktor usia ya, setelah usia tua ini mendengar kata maut itu saya serius, tidak seperti waktu muda. Meskipun yang betul menseriusi maut itu tidak hanya untuk orang tua, tapi juga orang muda, karena semuanya akan mengalami. Sebenarnya topik Zikrul Maut, ingat mati, itu salah satu caranya ya seperti malam ini. Kalau kita itu ingin mudah mengingat mati, sering-seringlah ziarah keluarga yang kematian. Ziarah di mana orang yang kita ziarah itu meninggal dunia. Banyak cara untuk Zikrul Maut. Yang lebih mengena mantap itu ziarah kuburnya Pak. Kenapa saya katakan lebih mantap? Nabi itu mensunahkan kalau kita masuk makam itu kan uluk salam Pak. Assalamualaikum ala diyar wa ala kubur. Ditambah minal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kenapa ditambah itu? Karena kita itu hanya boleh mendoakan orang yang sudah meninggal yang beriman seperti kita. Walaupun orang tua kandung kita
Quran melarang kita doakan kalau meninggal tidak dalam keadaan mukmin. Lalu kita ucapkan nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami bermohon kepada Allah keselamatan, sejahtera untuk kalian dan untuk kami. Nah, kalimat terakhir doa itu yang tidak enak, Pak. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Dan kalau Allah kehendaki, kami pun yang sekarang sedang ziarah, sedang berdoa akan nyusul kalian. Kan nggak enak, Pak. Waktu saya masih muda itu baca itu biasa, setelah tua itu deg gitu rasanya. Kuburan itu saya lihat kok ruwet banget, alam kok disisipin begini. Indah sekali doa ini. Jadi di samping kita mendoakan, kita mengingatkan diri sendiri, aku pun akan menyusul kalian. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Saya pernah baca syair begini, man lam yamut bisayfi mata biwairi. Tak ada dari asbab wal mautu wahid. Siapa tidak mati karena pedang dan ujung bayonet di medan laga, pasti akan mati dengan sebab-sebab yang lain. Terlalu banyak sebab-sebab kematian itu kalau disebutkan satu persatu, namun hakikatnya al-mautu wahid. Mati itu satu pasti terjadi. Cuma anehnya yang satu ini ya, tidak seorang pun, seahli apapun, bidang apapun ilmunya, yang bisa memastikan kapan seseorang dan kapan dirinya itu mati. Itu hanya Allah yang tahu. Saya kalau baca kitab-kitab tauhid, al-kiamatun naw'ani itu ya, kiamat itu sebenarnya ada dua, sughra wa kubra. Al-maut itu termasuk sughra kecil lah. Yang kiamat yaumul hisab itu yang besar. Kedua-duanya ini dirahasiakan oleh Allah. Hanya isyarat-isyarat petunjuk itu diberikan, umpamanya meskipun kiamat itu akan terjadi di luar manusia tahu, diisarati hati-hati kalau hari Jumat. Sebab hadisnya itu menerangkan kiamat kubra itu akan terjadi dari Jumat. Maka pesan saya, hari Jumat itu jangan dianggap hari biasa. Tambahi amalan-amalan. Umpamanya ada yang baca surat apa yang suka itu Yasin, itu dibaca. Tahajud, perbaiki kalau malam Jumat itu. Sedekah itu. Leluhur kita memberikan contoh seperti itu. Kita kadang-kadang menganggap Jumat itu biasa. Enggak, luar biasa. Nah, yang surah kiamat kecil ya kematian itu, yang kita tidak tahu kapan. Hanya isyaratnya ada dari Nabi gitu. Yun sewu atas-atas yang sampun usia sepuh nih. Atas-atas. Saya baca hadis, akmal umati baina sitin ila sabain. Jatahnya umur umatku itu sekitar 60-70. Di sini siapa yang 60-70? Mulai. Nabi berapa? 63. Padahal beliau itu ahli merawat kesehatan, tak tertandingi dengan siapapun. Nabi tidak pernah sakit berat. Ya ketika akan meninggal saja beliau itu sakit panas tinggi sampai disiram 2 gerba air. Biasa sakitnya itu sehari-hari. Gak ada yang namanya sakit sekarang ini kolesterol, apalagi asam urat, nggak ada. Tapi 63 hancur-hancur. Ketika Nabi mengatakan 60-70, sahabat interupsi, menurut saya Nabi mengapa membantu sakit langkung. Apa jawab Nabi? Wah aku belum manja justru dari iso tapi gak akeh.
Jadi kalau malam ini 58 rom tahun kasta. Kepala 60 70 ya silahkan siap-siap. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi secara pasti kapan. Belum tentu yang tua itu dulu, yang muda kemudian. Karena ini termasuk tidak bisa dirasionalkan. Pesan Nabi, ya jangan dipikir. Kan apa ya, sia-sia memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Jangan salah paham dulu yang saya terangkan. Hadisnya apa? Saya membaca hadis, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fatuliku. Pikirkan makhluk apa saja yang diciptakan Allah. Jangan sekali-kali berpikir zat Allah sang pencipta, kok akan binasa. Dan ini kesana dengan memberitahu, akalmu itu jangan kamu pakai untuk memikirkan yang tidak mampu kamu jangkau. Akal itu memang hebat, Pak. Disebut-sebut sebagai lambang supremasi, puncak keunggulan manusia. Tapi sebenarnya akal itu lemah. Kelemahan akal yang paling mencolok ya, dia itu tidak tahu jati dirinya itu gimana. Apa jati diri itu ya? Hakikat dirinya. Dari mana dia itu datang? Ya. Untuk apa sekarang ada di dunia ini? Dan ila ainal masir, kemana nanti setelah itu? Nggak tahu. Ilmuwan yang hebat-hebat itu ribut mempermasalahkan hukum evolusi yang kita semua tahu kelemahannya ini. Hanya Allah yang tahu kamu itu berasal dari Nabi Adam, maka disebut dengan Bani Adam. Kulu Bani Adam, ya. Adam itu kucipta dari unsur tanah, diletakkan di surga, diperdaya iblis makan buah terlarang yang Bapak Ibu sebut khuldi itu. Akhirnya beliau itu dihukum Allah, sudah tidak layak lagi di surga. Beliau minta ampun, Rabbana dzalamna anfusana itu. Asal usulnya itu jelas. Di dunia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk berbakti, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Itu kalau Anda lihat 56. Tapi sebagian ulama tidak itu yang dipakai dasar. Al-Baqarah berapa 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Adam dan Hawa diletakkan di bumi ini untuk menjadi khalifah, memanage bumi. Lalu setelah di dunia kemana? Mati. Yang mati itu fisik, rohnya tidak mati. Rohnya itu hidup di alam barzah. Barzah itu dinding, barzah benda dunia yang memisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Berapa lama di sana? Ya sampai datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, ada hisab. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa syarran yarah itu. Akhirnya surga neraka. Rinci diterangkan ini. Akal nggak tahu itu. Dari mana berasal dia nggak tahu. Lemah itu. Nah, karena maut kematian itu bukan ranah objek pemikiran akal. Jangan sekali-kali kita ini disibukkan berpikir tentang kapan kita itu mati. Dipikir orang iso. Kapan, di mana, dengan cara bagaimana, angkat tangan. Yang bisa dijangkau oleh akal, kematian itu kaifa qimatu mautina. Bobot nilai mati kita nanti itu gimana? Nah, kalau itu dijelaskan di Quran hadis, ini loh. Hidup yang baik itu, kematian yang husnul khotimah itu begini,
yang nantinya ke surga diterangkan. Nah, untuk biar saya tahu Bapak Ibu semua ini paham qimatul maut, nilai mati apa tidak, saya tanya ya. Tolong dijawab dengan jujur. Kalau Bapak Ibu semua yang hadir ini ditanya, pilih mati kapan malam ini, sudah pulang dari ngaji ini, loh mulai wedi, mulai tolak-tolak. Saya ulang, pilih mana mati malam ini sesudah kita pulang ngaji ini, atau pilih nanti dan nanti kalau sisa umur kita itu hanya menambah dosa saja kepada Allah. Pilih mana, Riz? Pilih malam ini. Jawab. Pilih sekarang. Pilih malam ini. Pilih sekarang itu lah boleh Pertanyaan ini ya, sebenarnya saya dapat dari doa Nabi. Saya merinding membaca doa Nabi itu. Yang doanya itu mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ahyini maka nadir hayatu khairan li, wa amitni, dan matikan saya, tafani idza kana wafatu khairan li. Saya baca itu tersentuh nurani saya. Kok berani berdoa seperti itu? Itu menunjukkan jiwa yang suci. Kalau kita belum tentu itu, ya Allah, hidupkan saya, beri umur panjang. Kalau hidup ini baik bagi saya, dan tolong matikan saya sekarang juga. Kalau mati itu, kalau hidup itu tidak baik bagi saya. Wani itu kita nari lain. Itu mirip-mirip mubahalah itu. Ya. Senjatanya Gus Nur itu ya. Nah, saya teruskan apa nang Gus Nur Pak. Iku nang Yoliani. Jadi yang penting itu nilai mati. Saya menemukan ayat di dalam surat Al-Baqarah itu begini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadun law yu'ammar alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab ayu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Indah sekali ayat ini. Dari aspek bahasa maknanya luar biasa. Kalau saya terjemahkan ya, Allah mengatakan Muhammad pasti dan pasti, karena yastamilu hakani takidain wala tajidan naum, ada lam ada nun taukid. Pasti dan pasti Muhammad, kamu akan menemukan di antara mereka termasuk umatmu itu orang-orang yang tamak hidup. Akhrasonas al-firsud atau makna. Gimana tamaknya? Ya waddu ahaduhum yawaddu yuhibbu. Di antara mereka itu ada yang ingin hidup itu dipanjangkan sampai 1000 tahun. Jadi sebelum Khairul Anwar mengatakan itu mau hidup 1000 tahun lagi, itu kejualan Quran itu. Kita kan dituruti pengennya gitu, urip terus. Saya bayangkan ya kita itu urip terus regane kaplingan piro itu. Lalu Allah mengatakan, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab. Umur panjang itu bukan jaminan seseorang akan terlepas dari siksa api neraka. Kenapa? Wallahu basirun bima ya'malun. Allah itu melihat, menyaksikan, merekam yang mereka lakukan. Saya kalau baca ayat ini menyimpulkan, jadi yang kita pikir itu harus nilai mati. Kaifaki matuna, bukan mata namut, biayu makanin namut, enggak. Nilai bobot. Walaupun matinya itu ditembak, digantung. Kalau mati syahid, itu mati yang luar biasa. Nah kita ini yang diinginkan tuh mati yang
tenang-tenang enak ditunggu keluarga di atas kasur, ternyata su'ul khatimah. Bukan itu. Kalau kita malam ini berziarah ya ke rumah kediaman almarhum Pak Ja'far, yang penting harus kita lakukan itu di samping mengambil pelajaran dari kematian beliau, dari kehidupan beliau, doakan orang yang sudah mati. Ini gimana? Kita tunggu adzan masih terus ya. Kita nanti sholat sendiri gitu. Oh bagus gitu. Bagus gitu. Saya dipilihkan waktu sebelum Isya ya. Ba'dal maghrib itu ya seneng ya enggak seneng. Senengnya apa? Pulangnya cepat. Tidak terlalu malam saya nanti pulang. Besok pagi ada tugas subuh. Tapi nggak senangnya itu ya seperti sekarang ini. Apa ini? Nabrak adzan. Tapi saya gembira Pak Rauf mengatakan nanti kita sholat berjamaah di tempatnya. Alhamdulillah. Jadi umpama dosa kakek-kakek. Kita tunggu adzan sebentar. Bertanya, ayat yang saya baca, yang saya katakan surat Al-Baqarah tadi itu bisa dilihat ayat nomor 96 yang menekankan nilai mati bukan kapan kita itu mati, bobotnya itu. Al-Baqarah 96. Kalau kita ditinggal orang berpindah ke alam barzakh, meninggal, yang penting kita lakukan itu mendoakan, terutama ya putra putri Pak Ja'far, keluarga dekat, teman dekat, itu mendoakan. Saya membaca hadis-hadis tentang kehidupan alam barzakh ya. Itu ternyata alam barzakh itu lebih hebat ketimbang alam dunia. Mungkin jamaah tanya, Pak Manandung tahu mati kok jadi tolong. Saya memakai alasan apa? Bukan semata-mata baca hadis-hadis. Pengalaman kita hidup di dunia sekarang ini, saya tanya, kita itu kalau yang sakit fisik kita dengan yang sakit rohani kita, lebih terasa yang sakit mana? Rohani apa fisik? Rohani. Malam ini sebenarnya fisik kita itu sakit, nyun sewu, terutama yang gak oleh sendek. Yang oleh sendek itu yang naik, yang gak oleh sendek bolak-balik pulau arwah suki ini sih. Ya, tapi kenapa kita tidak seperti itu gembira? Karena rohani kita itu sehat. Sholat malam itu fisik sakit Pak, apalagi zaman sekarang. Karena jam 3 itu sudah keteteran, karena subuhnya kan sebelum jam 4. Tapi kita senang aja, musim hujan dingin, karena rohani kita itu sehat. Tapi kalau dibalik, sesehat apapun fisik, kalau rohani yang sakit, melimpet seperti kerupuk disiram air itu. Anak-anak muda yang tahes-tahes komes itu ya, kalau rohaninya itu terantuk dengan kegagalan cinta, waduh sudah. Melimpet kayak sopo-sopo. Yang diucapkan cuma dunia gelap Pak. Loh, soalnya ini mentor-mentor gelap. Yang gelap itu rohaninya. Padahal setelah kita mati, yang hidup di alam barzakh kita sebut alam kubur itu roh kita, fisiknya itu dikubur itu. Kita itu kalau menanam, memakamkan jenazah itu kan disunahkan membaca ayat
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Wahai jasad, dari tanah kau dicipta, kepada tanah kau dikembalikan. Rohnya di mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wa bi jannati. Jadi roh itu tidak mati, disuruh kembali. Alam barzah berdasarkan pengalaman alam dunia itu lebih dahsyat ketimbang dunia. Kita ukur waktunya ya. Tadi hadis mengatakan kita hidup di dunia itu berapa lama? 60-70. Tidak banyak yang lebih itu. Rohnya Nabi Adam sekarang ini masih di alam barzah. Belum ke surga, belum ke neraka. Surga neraka itu diberikan Allah melalui proses hisab. Setelah dihisab, roh dengan jasad dikembalikan, dihisab siratal mustaqim macam-macam itu, yang lulus baru surga. Tapi alam barzah itu dibandingkan alam dunia bukan apa-apa. Waktunya kalau di dunia 60-70, Nabi Adam sudah berapa ribu tahun di sana. Saya ingat Nabi itu kalau mengakhiri sholat ya, sebelum salam itu sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, didahulukan adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kenapa kok susunannya begini? Ternyata yang lebih dahsyat itu alam akhirat, yang ada neraka surga. Baru di bawahnya itu alam kubur ini. Baru yang ketiga sekarang ini fitnatil mahya wal mamat, fitnah ujian waktu hidup. Mamat itu akan mati. Hati-hati, saat kita akan mati itu penggoda luar biasa. Penggoda luar biasa. Maka disunahkan kalau kita itu sakit ya, itu alamat dan mudah mati kalau sudah sakit gitu ya, membaca banyak surat Al-Ikhlas. Kita masih dalam keadaan sadar itu baca terus Al-Ikhlas di samping istighfar. Kemudian yang terakhir wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mohon perlindungan kejahatan dari ad-dajjal, penggoda Masih yang gentayangan minal jinnati wan nas. Susunannya itu nanti dahulukan azab jahannam, baru azab kubur. Nah, untuk meringankan roh di alam kubur dibantu doa. Itu loh hadisnya. Kalau anak Adam mati, putus amalnya. Ingkota itu udah bisa iso berbuat apa-apa. Orang Jawa itu kalau menggambarkan sederhana, wong mati ngono ora obah, obah ngedeni. Bocah wong tuwa ya wedi apa-apa. Ya, obah ora iso. Dalam kondisi seperti ini, yang ditunggu itu doa. Ilahun salasin lah. Pertama doanya anak yang soleh, yang mendoakan. Kedua, sedekah jariah itu maksudnya wakfun jariyun, bukan sembarang sedekah, wakaf jariah. Lalu ilmu yang bermanfaat. Saya baca hadis, begitu anak terutama mendoakan ya, orang tuanya yang sudah meninggal atau orang lain mendoakan, roh ini dari waktu ke waktu dipindahkan oleh para malaikat yang bertugas ke tempat yang lebih enak. Yang tidak didoakan, enggak. Lalu bertanya kepada malaikat, ngapain saya kok setiap saat dipindah-pindah ke tempat yang enak? Hadis mengatakan, malaikat menjawab, hadza bistighfari waladika lak. Ini akibat dampak permohonan ampunan anak-anakmu kepadamu.
berbahagialah punya anak banyak tapi yang soleh-solehah. Kalau banyak nggak soleh-solehah itu malah jadi perkara. Doakan minimal habis salat itu Rabbil firli wali walidayya warahmah kama rabbani shaghira. Lalu saya baca hadis juga, di antara yang memudahkan hidup di alam barzakh terlepas dari fitnah kubur itu, biasakan tiap malam itu membaca surat Al-Mulk 30 ayat, 10 menit selesai biasanya. Malah saya mendengarkan ceramahnya almarhum Ustadz Ali Jabir, diulang-ulang di video itu. Beliau cerita suatu saat bermimpi berjumpa dengan almarhumah ibundanya. Ditunjukkan dalam mimpi ibundanya itu menempati tempat yang sangat indah, luar biasa. Dan Ustadz Ali Jabir almarhum merasa kok tidak seperti mimpi biasa. Beliau yakin ini petunjuk Allah, melekat betul benak beliau. Lalu dicari apa sih kehebatannya ibundanya itu waktu hidup, kok sampai dimanjakan Allah seperti itu. Beliau katakan ibundanya itu setiap malam akan tidur mengamalkan membaca surat Al-Mulk. Maaf kalau saya itu tidak akan tidur, ya pokoknya tiap malam. Habis maghrib kalau terhalang begini, habis subuh saya baru bisa membaca. Saya biasanya membaca bersama istri. Bisa ditanyakan orangnya ada Al-Mulk itu. Karena kita tidak tahu alam barzakh apa di alam akhirat itu. Yang kita manfaatkan petunjuk-petunjuk. Lalu kalau kita kembali kepada Quran, saat kita nanti menghadapi hisab, apa toh yang paling banyak ditanyakan oleh katakan Allah kepada kita? Saya membaca Quran kalau sudah menyangkut masalah hisab ya, itu kecenderungan Quran itu mesti memakai huruf-huruf penyangat, harfu taukid, bahkan memakai sumpah. Beberapa yang sempat saya catat ya, Bapak Ibu hafal surat At-Takasur tak? Ayat ke-8 itu bunyinya gimana? Diurut mulai. Tsumma latus alunna yauma idzin anin. Tsumma itu kemudian, latus alunna itu kalau saya terjemahkan harfiah pasti dan pasti dua kali. Yastakmilu harfaini ta'bidaini. Pasti dan pasti kamu akan ditanya di hisab. Yauma idzin, di hari kiamat nanti, tentang apa? Anin naim. Kenikmatan-kenikmatan yang pernah kalian terima. Kita ini hidup selalu cari kenikmatan, ya kan? Begitu kenikmatan kita dapat banyak, nanti akan ditanyakan semua. Khusus kenikmatan harta itu pertanyaannya double. Tadi saya ketika menuju ke Panjen bincang-bincang dengan Pak Rob begitu. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Pertanyaan pertama, coba kamu terangkan dari mana kamu dapat hartamu itu. Kedua, kemana kamu pakai, kamu tasarrufkan. Saya kalau baca hadis seperti ini menyimpulkan ya, dalam prinsip hukum Islam itu sebenarnya mengajarkan asas hukum praduga bersalah. Sayangnya negara kita itu menerapkan praduga tak bersalah. Enak. Coba
orang disuruh cerita, dari mana dapat? Katanya Pak Rauf tadi, beliau cerita di mobil itu, ada orang nyumbang sekian juta banyak, yang menerima seneng lah. Mbok Yao berpikir gini, yang nyumbang banyak itu kalau pegawai negeri golongannya berapa sih? Katakan golongan 4, 5 kan sudah mati, 4 kan tertinggi itu. Berapa sih? Semua orang yang golongan 4 kan kenal jumlahnya berapa, tunjangannya berapa. Sebulan sekian, setahun. Kok bisa nyumbang sak ngono itu kira-kira tekan ndi? Dibatin saja, kok malah ada sumbang kok. Prinsipnya Pak Rauf, bah tekan ndi gak ngerti pakai orang sumbangan, ora urusane dheweke. Itu prinsip beliau. Jadi kalau orang itu disuruh cerita min aina tasabau, mesti tertangkap itu Pak. Gak mungkin sekedar beras rumahnya Pak istana, rumah mobilnya mewah, anak-anaknya semua sekolah ke luar negeri, tekan di kan cerita itu. Jadi hati-hati ya, kita ini pendamba kenikmatan semakin banyak itu akan dipermasalahkan. Dan yang penting, kita ini kan sudah menerima banyak kenikmatan loh, betul enggak? Nikmat itu apa tuh nikmat itu? Bapak Ibu itu merasa nikmat itu kapan sih? Lu katanya pernah merasa dapat kenikmatan. Sekarang saya tanya, kapan Bapak Ibu merasa nikmat itu? Selama hidup. Saat keinginan kita itu terpenuhi. Ya. Nah, dalam hidup ini lebih banyak mana keinginan itu terpenuhi dengan tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi. Lebih banyak terpenuhi Pak, cuma kita nggak memangsa ya. Kalau memangsa, Tidak terasa. tidak merasa. Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke sini, ingin datang dengan selamat Pak? Selamat, nikmat itu. Sopo pengen rene gak selamat itu. Di sini ketemu teman yang kita akrabi, nikmat Pak. Dengarkan pengajian oleh panggonan enak, senden enak, sakantu enak Pak. Kemudian yang fisiknya agak terganggu sakit, tiba-tiba ceramahnya tidak panjang, nikmat itu. Ini yang dikatakan Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surat An-Nahl itu. Kalau kamu hitung nikmat itu tidak terhitung. Nah, lalu Allah itu pesan gini, Bapak Ibu, apa surat Al-Kausar? Apa mana itu surat favorit atau itu? Ina itu kan mulai subuh kata Isa ganti-ganti ya. Sampai malaikat itu ngerasani bosen mbok liyane metu. Enggak, durung diwaca malaikat ngerti ina itu. Anehnya itu surat favorit paling sering dibaca, tapi isinya paling banyak dilanggar. Inna a'tayna kal-kausar. Sungguh aku telah memberi kamu Muhammad al-kausar. Ma makna al-kausar? Ni'mat katsirah al-wafirah al-jazirah. Nikmat yang banyak banget tidak terhitung. Nah, kalau Anda merasa dua yang kuminta ke atas, fasholli lirabbi, tegakkan sholat untuk Tuhanmu. Ke bawah, wanhar, korbankan mimma razaqnakum fikum, sebagian yang kuberikan kepadamu. Kalau dua ini kalian penuhi, aku berjanji ke kamu, inna syari'aka warta, inna aduwaka warta, musuhmu kan kusirtakan, kubaikin kamu. Nah, apakah kita sudah melaksanakan? Hidup semakin nikmat, hidup semakin mapan, sholatnya ditambahi. Termasuk usia lanjut, usia tua itu kami yang luar biasa loh Pak itu. Saya baca buku-buku tasawuf itu ya. Nikmat yang tertinggi peringkatnya fi darajatil ula itu iman Pak. Tidak ada yang mengalahkan itu. Karena itu pada tentu surga. Di bawahnya iman ini darajatus saniyah al-hayat Pak.
Ya sisa hidup ini. Saya pikir kenapa ya Pak sisa hidup ini? Kalau saya teruskan, as-sikhah, al-usrah, al-ilmu, al-mal. Ar-raijo itu fida juzatil akhirah, paling urutan belakang nomor 6. Kenapa kok al-hayat, kesempatan hidup yang masih diberikan Allah ini di nomor 2 kan? Surga itu ya yang kita dambakan bersama bisa kita capai dengan modal umur yang masih kita miliki. Alasannya apa? Syarat masuk surga itu yang pertama beriman, 2 kalimat syahadat. Yang kedua tidak punya dosa. Hati-hati. Kalau yang syarat pertama insya Allah kita itu punya semua. Pokoknya sampai akhir hayat masih terpatri teguh dalam sanubari kita, tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad Rasulullah, itu pasti masuk surga. Saya berani mengatakan pasti itu karena saya baca hadis sahih. Gimana hadisnya itu? Barang siapa ridho Allah menjadi Tuhannya, Muhammad itu Rasulnya, Islam agamanya, kalimatnya Nabi, wajabat alaihil jannah, pasti masuk surga. Man radhiya billahi robba wa bi Muhammadin nabi rasulah wajabat lahu jannah. Insya Allah seperti kita ini pasti masuk surga. Jangan gembira dulu. Masuknya itu pasti, tapi langsung apa transit? Itu loh. Nah, tidak ingin transit, jangan punya dosa. Nah, dosa ini kita semua kan punya. Kullu bani Adam, kullu itu semua, khotok, punya salah. Bedanya tak tinggi rendah, tidak ada yang tidak punya. Ini bisa kita hapus dengan sisa umur yang masih ada ini. Islam itu mengajarkan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mungkin jamaah akan tanya, loh Ustaz, apa lupa dosa syirik itu kan tidak bisa diampuni? Iya, saya tahu ayatnya. Syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayatnya. Tapi pengertiannya syirik yang tidak bisa diampuni itu syirik yang dibawa mati, yang sampai kita tidak boleh mensolati, tidak boleh mendoakan itu. Tapi kalau masih meger-meger hidup seperti kita, sebesar apapun dosa kita mohon ampun itu diampuni. Mana ayatnya? Buka surat Az-Zumar. Berapa nomor ayatnya? 53 kalau tidak salah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada umatmu yang banyak royal dosa. Asraf itu melampaui batas. Wabih dosa itu dilanggar. Mulai mau 5 sampai 6 sabtu motor kabeh dilakoni. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali mereka itu putus asa dari rahmat ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau kita paham bahasa Arab dengan baik ya, kalimatnya dalam bentuk jamak dzunub itu kan tambah-tambahin dzunub. Didahului kata inna, in fact in English disambung dengan kata jami'an total. Itu tidak main-main. Ami konfirmasi. Kabeh dosa iso tak sepuro asal mau bertobat. Ini nilai hidup. Jadi orang yang merasa dianugerahi hidup pada sebenarnya sudah usia pantas. Usia pantas berapa sih? Ya tadi itu loh 67 itu 60 70 itu loh, itu pantas itu. Kalau yang meninggal itu usia 30 40 apalagi 20, mesti batin kita itu senang ya. Tapi kalau sudah 70 semuanya
kiai kakek mana, ya kan? Ini kita manfaatkan kenikmatan anugerah al-hayat. Lalu apalagi yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti selain kenikmatan? Kalau saya baca surat An-Nahl 56, Allah tidak sekedar memakai kalimat penyangat ya, tapi pakai sumpah, gak main-main. Allah itu bersumpah, tallahi, ditambah latus aluna, sungguh dan sungguh mereka akan dihisab. Tentang apa? Amma kuntum taftarun, tentang segala perundangan hukum-hukum yang mereka buat. Saya kalau baca ayat ini ingat teman-teman saya di DPR itu, yang suka membuat undang-undang. Hati-hati itu, hati-hati. Allah sampai bersumpah dan mengulang 2 kali, tallahi latus alunna amma kuntum taftarun. Jangan main-main, karena perundangan itu menyangkut kehidupan orang banyak. Hati-hati. Lalu apalagi selain perundangan ini? Kalau saya baca surat Al-Isra 34, Allah juga memakai huruf penyangat walaupun satu. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji-janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jangan mudah berjanji. Orang sekarang ini kon janji Masya Allah gitu. Apalagi untuk mencapai karirnya, ingin jabatan yang tinggi itu, janjinya amit-amit. Gak ada pejabat-pejabat itu waktu kampanye gak berjanji yang baik-baik gitu. Tapi setelah terpilih, nanti suwe-suwe terus tak pilih sing di kabeh semono. Hati-hati. Dan kalau kita bicara janji ya, kita itu sebenarnya sering melanggar, tapi tidak memangsa tadi itu, tidak merasa. Bapak Ibu itu kalau sholat menghadap Allah, pertama yang Bapak Ibu ucapkan apa? Takbir. Sampai sholat itu didefinisikan ibadah yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat rukun tertentu. Allahu Akbar. Itu pengertiannya apa? Kullu masballah sholil al-akbar wallahu wahdah. Apapun sebutan namanya selain Allah itu kecil sholil, yang besar itu cuma Allah. Hebat pernyataan ini. Lalu dipertegas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini janji-janji semua. Kau segalanya ya Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku only for you, oh my God. Sampai tangan diangkat menunjukkan kesungguhan. Nah kok sedekah lu gak tahu metu. Perlite Masya Allah didoi dulu. Mungkin ketika takbir Allah Akbar inna sholat itu, malaikat terkepat itu komentar. Apa komentarnya? Biar gedes. Tak percaya. Hati-hati. Indah ada mas'ulah. Kemudian kalau saya baca surat An-Nahl juga ya, ayatnya 93, memakai 2 huruf penyangat, kesungguhan yang tinggi. Walatus alunna amma kuntum takmalun. Pasti dan pasti kalian itu akan ditanya, dihisab tentang segala hal yang kalian pernah lakukan. Kalau saya sempitkan,
Nabi memberitahu awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti kita menjalani hisab, yang akan dipertanyakan Allah itu sholat kita. Kaifa sholataka ya abdi? Gimana sholatnya? Coba terangkan. Hati-hati. Yang lain itu boleh, kita belum maksimal, tapi sholat upayakan maksimal. Saking pentingnya sholat itu ya, saya baca hadis ketika Nabi sudah sakit kritis, dipangku oleh Ibu Aisyah, istri tersayang itu. Beliau memberi isyarat sahabat-sahabatnya itu mendekat. Apa yang diwasiatkan akhir? As-shalah, as-shalah. Padahal yang dinasihati siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini ternyata saya juga baca dalam hadis, bukan hanya Nabi kita yang berwasiat akhir sholat itu. Innaha ay sholat akhiru wasiyati likulli nabiyyin. Semua nabi, sejak Nabi Adam itu sudah berpesan sholat. Bahwa kita itu menyikapi anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, anak didik kita itu ini. Tekankan dulu as-sholah, as-sholah. Baru wasiat kedua itu Nabi mengatakan wa ma malakat aimanukum. Hati-hati kalian terhadap siapa saja yang di bawah kekuasaan kalian. Apa? La tukallifu ma la yajibu. Jangan sekali-kali mereka kalian bebani yang tidak kuasa mereka tanggung. Komandan itu yang dikuasai prajurit. Kalau pemerintah ya rakyatnya. Kalau guru ya murid-muridnya. Kalau penceramah seperti saya itu ya mustami ini. Jangan kau bebani dengan beban-beban yang tidak kuasa mereka tanggung. Saya kalau baca hadis ini terus ingat, nek ceramah jodoh-jodoh. Ya sing oleh senden tak apa-apa, sing gak oleh senden kayak Pak Rono itu gak oleh senden. Ngesak nih soal Quran udah diundang mana. Jadi murid aja gawe soal sinangel-angel. Jadi pemerintah aja ngundang pajak terus itu. Wah, utangnya akeh sing kapan jauh rakyat. Tidak saya teruskan nanti tak saya. Lalu wasiat yang ketiga itu menyangkut istri wanita. Allah finisa. Akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlantum furujahunna biidznillah. Wanita itu kau sunting sebagai istri dengan membawa amanat Allah, kau diharapkan bercampur dengan izin Allah. Ini yang diwasiatkan. Terakhir ya, kita setelah ngaji ini kan ingin jadi orang baik, lebih baik dari sebelumnya. Saya mohon Bapak Ibu nanti kundur ya, mendalami surat Al-Maidah 35. Al-Maidah 35. Isinya ayat ini meminta agar kita itu segera memiliki wasilah. Wasilah itu kalau arti kamus, arti bahasanya ya perantara. Tapi di sini bukan. Kalau saya baca tafsir Syekh Mustafa Al-Malawi itu, wasilah itu sarana yang bisa mengundang kecintaan Allah dan mengundang surga yang kita harapkan darinya. Jadi sifatnya bukan fisikiyah jismiyah, tapi immaterial, non fisik. Saya lebih senang mengartikan amalan andalan, amalan yang kita andalkan untuk bisa masuk surga. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, kita yang disuruh khitabnya, orang beriman. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, segera cari
wasilah yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, yang saya terjemahkan dengan amalan andalan. Pesan ketiga, wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah, pasti kamu akan beruntung. Saya sengaja mengartikan la'allakum itu pasti, Pak. Kita kadang-kadang lupa. Terjemahan yang saya baca selama ini la'alla itu diartikan mudah-mudahan, semoga, agar. Itu kalau yang mengucapkan la'alla itu kita, yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa ditaroji, bisa ditaukid sebaliknya. Seperti saya mengatakan seorang, la'alla karena jikul fil imtihan ya akhi, semoga Anda lulus ujian. Karena saya tidak tahu dia akan lulus apa enggak. Tapi kalau Al-Qail yang mengatakan itu Allah, zat yang alimul ghaibi wa syahadah, jangankan yang nampak, yang gaib beliau tahu. Itu tidak bisa diartikan litalogi, tapi litahqiq, kepastian. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan jaya. Wasilah itu gini, saya kalau ketemu teman-teman dekat sering bertanya, amalan andalan kamu, apa yang kamu lakukan? Biasanya yang umum ya, mengandalkan amalan sholat tahajud. Kenapa? Ya tadi saya katakan sholat itu yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban. Kedua, baik Quran silakan diperiksa di surat Al-Zariyat 15 sampai 19, atau pidato pertama kali yang Nabi sampaikan di Yasrib waktu hijrah, itu mengatakan tahajud. Nanti ketika masuk Yasrib didawat orang-orang Ansor, suruh memberikan fatwa itu di atas unta koswanya yang putih terkenal. Beliau pertama berpidato, ayyuhan nas afsus salam, hai manusia, tebarkan kedamaian, wasilul arham, sukailah silaturahim. Ketiga, wa'atimu to'am, senangilah menjamu orang, memberi makan. Ini jalur bawah, tiga ini. Yang jalur atas Nabi pilih apa? Waqumu billahi wa nasuniya, tegakkan sholat malam di mana orang-orang di sekelilingmu itu sedang dibuai mimpi. Kujamin kalau 4 ini kalian tegakkan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Maka tidak salah kalau teman-teman itu milih tahajud. Di dalam memilih itu yang penting disesuaikan dengan kapasitas dia punya kemampuan. Kalau Al-Zariyat apa? Saya termasuk yang mengagumi Al-Zariyat 15 ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Orang yang bertakwa itu akan ditempatkan Allah di surga yang penuh dengan taman-taman indah dan mata air yang memikat. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka itu mengambil apa saja yang disediakan Allah di surga itu. Yang senang apel ada apel, senang anggur ada anggur, semua ada. Majanan gratis tinggal nikmati. Hebat sekali. Kenapa kok dimanjakan seperti itu? Allah cerita, innahum kanu qabla dzalika muslimin. Waktu hidup di dunia, mereka ini orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Muslimin, asana yuslim itu sana kaum muslim, jamaknya muslimin. Kebaikan apa? Allah tunjukkan. Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Waktu malamnya itu tidak semua dipakai tidur, tapi dipakai tahajud. Di nomor 1 kan. Yang kedua apa? Wabil asharium yastaghfirun. Ashar itu jamak sahur. Kalau saya lihat di kamus, mau sahur. As-sahur huwa ismun au dzikrun li atin aw waqtin qabaila subhi. Yang namanya sahur itu sebutan atau nama untuk waktu menjelang subuh. Jam 3:30, jam 3:15 itu
sahur. Yang kalau kita puasa makan waktu itu kan makan sahur. Yang terakhir apa? Yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta mereka sebagian diberikan kepada as-sa'il, peminta-minta. Sebagian diberikan kepada al-mahrum. Hati-hati memahami al-mahrum. Sering kita langgar. Al-mahrum itu ya orang lemah, orang kekurangan, tapi tidak pernah minta-minta. Itu al-mahrum. Nah kita ini di sekitar kita itu banyak al-mahrum. Hanya karena nggak pernah minta-minta kita anggap cukup. Itu cacat kita. Baik lembaga maupun perseorangan di sekitar kita itu banyak orang memerlukan santunan pertolongan. Tapi kita abaikan karena kita anggap nggak tahu jaluk cukup. 3 ini yang akan dimanjakan di surga. Salat malam, berdoa istighfar waktu sahur, dan santun kepada sesama. Ini yang dipilih banyak teman. Ada lagi yang jawabnya gini, saya memilih amalan andalan di samping tahajud, sholat sunat rawatib 12 rakaat. Kenapa kamu pilih? Saya baca hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, man shalla kulla yaumin wa lailatin isnata asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa sehari semalam itu mampu menegakkan sholat sunat rawatib 12 rakaat, niscaya Allah akan bangunkan mahligai istana di surga. Bukan hanya masuk surga, tapi dibuatkan istana. 12 itu ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ini berat itu, 2 ini. 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi zuhur itu sholatnya 10 rakaat. 4 rakaat qabliyah sunnah, kemudian 4 rakaat wajib zuhur, lalu 2 rakaat ba'diyah. Ini berat Pak. Waktunya zuhur. Kuncinya biar mudah, jangan melakukan sholat zuhur di atas jam 12:30. Mesti ayas-ayasan itu. Itu kuncinya. Lalu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 12. Lakukan. Ada lagi yang pilih amalan andalan itu puasa. Puasa sunnah hari putih, yaumul bid. Saya tanya, kemarin kamu kok pilih puasa? Padahal setahu saya kamu tidak pernah Senin Kemis, cuma kadang-kadang saja, apalagi Nabi Daud. Iya betul. Tapi kalau hari putih 13, 14, 15 Komariah, mesti saya lakukan. Alasannya, saya baca hadis qudsi. Allah yang mengatakan, inna shauma li wa ana ajzi bi. Puasa itu benar-benar ibadah yang dilakukan hambaku untukku. Beda dengan yang lain. Maka saya akan memberikan santunan khusus, spesial untuk yang senang puasa. Oke, kenapa hari putih? Nabi mengatakan puasa hari putih itu kasomudah, seperti puasa sepanjang masa. Loh kok bisa? 3 hari puasa hari putih itu, 1 hari puasa nilainya 10 Pak. Hadis mengatakan asyara. Berarti kalau 3 hari itu kan 30 hari. Dengan puasa hari putih 3 hari itu sama dengan sepanjang tahun dia itu dihukumi puasa. Kecuali Ramadan tentunya ada puasa wajib. Ini yang dia pilih. Ada lagi yang aneh. Amalan andalan saya itu antara lain Pak Manan menyantuni anak yatim. Saya tanya, setahu saya kamu tidak memelihara anak yatim. Iya, omahku cilik kamare loro, kanggo aku me anakku tak dereng endi. Adikku ya durung lunas Pak Manan, tak tekon. Tapi saya, kata dia, setiap hari Jumat mesti berkunjung ke panti asuhan. Dengan izin ketua panti,
saya berbincang-bincang dengan anak-anak panti itu, saya kasih oleh-oleh, pulang juga saya kasih tips sangu sekedarnya mereka. Apa yang melandasi kamu suka ini? Saya baca hadis anak Nabi, wa kafil yatim fil jannah hadana. Aku nanti akan bersama ini kafir penanggung jawab anak yatim di surga begini. Ingat, surganya Nabi itu tidak seperti surga kita. Surganya Nabi itu surga tertinggi namanya Firdaus. Orang yang mengasuh anak yatim ini bukan sekedar masuk surga, bersama Nabi di surga yang terindah, yang terbaik. Kita tidak usah mimpi Firdaus, katut ya alhamdulillah. Mbok sing ndi lah pokoke katut. Malah ada mahasiswa komentar, "Kulo niki ya pere-pere nggih burung Pak Ojo jangan." Ya mlebu. Jadi macam-macam. Nanti bapak-bapak ibu gondol itu coba mencari apa wasilah yang bisa saya amalkan sesuai dengan kondisi saya untuk menggapai surga. Wabtagu ilal wasilah. Nah, kuncinya kalau sudah milih Pak ya, pesan ketiga kan baca hidup fisabilillah. Harus istiqomah. Tidak boleh begitu habis ngaji gini mulai sesek. Wah, aku tak sholat sunat tahajud. Ya perlu jam 2 tani. Biasanya gitu itu ya bisa. Cuma kalau dino lah kan biasa. Allah berpesan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Hendaklah kalian meninggi itu setapak-setapak, jangan hancur, Pak. Baru baca buku Fadailu Qiyamul Lail, keutamaan sholat malam, tekat muncul, mulai kok bengi, jam 2 tangi. Belum dino lah. Ya dimulailah dari witirnya dulu gitu. Nek gak iso tahajud ya witir itu sudah termasuk tahajud sekaligus penutup. Mulai 2 rakaat terus gitu. Jadi istiqomah. Saya kalau melihat teman-teman yang berhasil dalam istiqomah, itu antara lain ya teman-teman yang ikut thariqat. Maaf, saya bukan penganut thariqat, tapi saya banyak membaca buku thariqat. Thariqat itu apa? Thariq itu kan jalan, sabil, jalan, cara, metode yang diciptakan oleh katakan tokoh-tokoh sufi ya, untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya thariqat itu diberi nama orang yang menciptakan. Kalau yang menciptakan itu Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak sana, disebut thariqat Qadiriyah. Kalau yang menciptakan itu Imam Naqsyabandi, ya thariqat Naqsyabandiyah. Umpama saya bisa menciptakan, mungkin ya thariqat Mananiyah. Nah, yang saya terpikat, saya memperhatikan, kenapa teman-teman yang ikut thariqat itu kok terus ibadahnya istiqomah luar biasa. Semua itu males. Ternyata saya temukan penyebabnya. Di dalam thariqat itu mesti ada 3 faktor, Pak. Ada mursyid itu guru, kiai yang memberi petunjuk, ada murid, peserta, ada baiat, Pak. Baiat itu sumpah, janji. Saya ya menghadap ke mursyid sebagai penganut thariqat, saya mengatakan kepada kiai mursyid, Pak Yai, mulai hari ini saya siap untuk melakukan sholat sunat duha 2 rakaat. Bagus, siap betul, tidak setengah-setengah. Insya Allah siap betul. Lalu di beat, disumpah. Isi sumpahnya itu apa? Kalau sudah
berbaiat sehari itu sholat sunat duha minimal 2. Kalau sampai tidak dilakukan, entah lupa, entah males, wajib hukumnya diganti. Wajib dalam tarekat, bukan wajib dalam fikih. Jadi hari ini saya setelah di baiat, kalau tidak melakukan sholat sunat duha 2 rakaat, maka besok itu harus 4 rakaat. Dan seterusnya begitu. Ini yang membuatnya. Jadi orang yang ingin istiqomah itu harus diniati yang kuat, tidak boleh setengah-setengah. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ya, di samping kita doakan almarhum Bapak Jafar Kahali ditempatkan Allah di tempat yang lebih baik, lebih membahagiakan, diampuni segala dosanya. Dan pada saatnya nanti dimasukkan surga. Kita yang masih hidup belum disepertikan almarhum ini, kita siap-siap, Pak. Sewaktu-waktu aku akan dipanggil. Yang penting itu nilai hati saya. Kedua, apa saja yang akan kita hadapi nanti dipertanyakan oleh Allah. Dan untuk memperkuat itu, kita siapkan mulai sekarang itu amalan andalan. Silakan dipilih dengan ilmu berdasarkan keadaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah melapangkan jalan kita menuju taqwa Allah. Mari kita sejenak berdoa, khususnya untuk almarhum Pak Jafar dan untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayna rabbana ya Allah salam wa adkhilna jannata wassalam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman sabaqana bil iman. Khususan ya Allah ila ruhi akhina Pak Jafar Bahari. Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawlin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.